Bapak Ibu, Shalom. Apakah kita siap menghadapi pencurahan roh yang terakhir? Inilah seri Roh Kudus yang ke-9, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sepanjang sejarah Allah tidak pernah membiarkan dunia tanpa kesaksian. Ketika kejahatan meningkat, ketika moral runtuh, ketika manusia mengandalkan dirinya sendiri, Roh Kudus tetap bergerak. Seperti pada hari Pentakosta, seperti di dalam berbagai kebangkitan rohani sepanjang sejarah, Roh Allah tidak pernah kehilangan kuasa. Tetapi pertanyaannya bukan apakah roh akan dicurahkan. Pertanyaannya adalah, apakah gereja siap? Pencurahan selalu didahului oleh pemurnian, Bapak Ibu. Sebelum api turun, mezbah harus dibangun. Sebelum hujan turun, tanah harus dibajak. Kita sering ingin kepenuhan roh, tetapi tidak ingin proses pemurnian. Padahal Roh Kudus bukan hanya menguatkan, Ia juga menyingkapkan, Bapak Ibu. Ia menyingkapkan motif tersembunyi, kompromi yang disembunyikan, luka yang belum dibereskan, dan dosa yang dirasionalisasi. Jika roh dicurahkan tanpa kesiapan, yang tersembunyi akan tersingkap. Apakah kita siap hidup dalam terang? Pencurahan roh tidak selalu nyaman, Bapak Ibu. Kita membayangkan pencurahan roh sebagai sukacita besar, dan memang ada sukacita. Tetapi juga ada tangisan pertobatan, rekonsiliasi yang sulit, pengakuan dosa publik, dan pemulihan yang menyakitkan, Bapak Ibu. Roh Kudus menghibur, tetapi Ia juga mengoreksi. Ia menguatkan, tetapi Ia juga mengguncang. Jika kita ingin kebangunan tanpa pertobatan, itu bukan kebangunan, Bapak Ibu. Itu euforia saja. Gereja yang siap dicurai, gereja yang siap memiliki ciri-ciri haus akan Tuhan, bukan hanya pengalaman. Lebih rindu kekudusan daripada sensasi, lebih takut akan Tuhan daripada opini manusia, lebih memilih kebenaran daripada popularitas, Bapak Ibu. Pencurahan roh bukan untuk mempromosikan gereja, Ia untuk memurnikan dan mengutus gereja. Dan generasi apa yang akan dipakai? Saya percaya Roh Kudus sedang menyiapkan generasi yang tidak kompromi dengan dosa, tidak haus panggung, tidak silau popularitas, dan tidak malu akan Injil. Generasi yang tidak hanya berkata, Tuhan pakai aku, tetapi juga berkata, Tuhan ubah aku. Karena Roh Kudus lebih tertarik membentuk karakter daripada memberi platform, Bapak Ibu. Nah, tanda bahwa kita itu belum siap apa itu? Kita belum siap jika kita masih membenarkan dosa kecil. Kita lebih sibuk mempertahankan citra daripada kebenaran. Kita jarang berdoa secara pribadi. Kita hanya mengejar manifestasi, bukan transformasi. Roh Kudus bukan api untuk dipamerkan. Ia api untuk membakar yang tidak murni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya percaya sebelum akhir zaman, Roh Kudus akan bekerja dengan cara yang dalam dan luas.
bukan hanya lewat mujizat Bapak Ibu, tetapi lewat kekudusan yang radikal. Bukan hanya lewat karunia, tetapi lewat karakter Kristus yang nyata. Bukan hanya lewat kebaktian besar Bapak Ibu, tetapi lewat keluarga-keluarga yang dipulihkan. Tetapi pencurahan selalu menemukan wadah, dan wadah itu adalah hati yang remuk dan rendah hati. Pertanyaannya yang terakhir Bapak Ibu, jika roh dicurahkan hari ini, apakah kita siap meninggalkan dosa? Apakah kita siap berdamai dengan yang kita sakiti? Apakah kita siap hidup transparan? Dan apakah kita siap kehilangan kenyamanan demi ketaatan? Karena Roh Kudus bukan hanya ingin mengunjungi gereja, Ia ingin memerintah di dalamnya. Dan ketika Ia benar-benar memerintah, Kristus akan ditinggikan, gereja akan dimurnikan, dan dunia akan terguncang oleh terang. Bukan karena kekuatan manusia Bapak Ibu, tetapi karena roh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, jangan hanya berdoa, curahkan roh-Mu, tetapi berdoalah juga, siapkan hatiku ya Tuhan. Karena api yang sama yang memberi terang juga menguji emas, dan hanya emas murni yang memantulkan kemuliaannya. Amin.